boleh hadir. Saya bersyukur kalau kita bisa berkumpul bersama-sama untuk hari ini mempersiapkan lebih supaya diri kita boleh semakin siap untuk kita boleh menjalankan program Go From Home. Jadi nanti mungkin karena jumlah kita nggak terlalu banyak, jadi saya harapkan kita bisa lebih interaktif, juga lebih dari itu kita boleh sifatnya sharing, nanti juga kita boleh sama-sama kalau ada hal-hal yang ingin kita tanyakan secara personal, kita jangan menganggap ini satu momen formal, tapi kita boleh sama-sama belajar, sama-sama sharing, sama-sama berbagi, karena saya rasa pendapat Bapak Ibu, metode Bapak Ibu untuk melakukan Grow From Home ini pasti akan berharga untuk rekan-rekan yang lain. Juga masukan Bapak Ibu semua, setiap kita berpartisipasi, itu akan menolong kita. Nah, tapi hari ini kita akan sama-sama terlebih dahulu belajar dari satu metode yang saya coba untuk tawarkan bagaimana bisa memulai kebiasaan baru. Kata kuncinya di kata memulai kebiasaan, membangun kebiasaan. Jadi ketika kita mau membangun kebiasaan, bagaimana sih caranya? Yang lalu sudah kita belajar dari pertemuan pertama dari Pendeta Sucianto menyampaikan mulai aja dulu. Oke, kita sudah mulai nih. Tapi setelah memulai, bagaimana kita bisa mempertahankan supaya komitmen kita, kedisiplinan kita di dalam membangun pemuritan keluarga ini itu bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa berkelanjutan. Nah, itu pertanyaan yang akan kita bahas hari ini. Kita akan coba lewat metode SIAPS ini bisa mulai membangun kebiasaan di dalam melakukan pemuritan keluarga ini. Nah, saya akan terlebih dahulu memohon dengan kasih untuk Bapak Sandi boleh memimpin kita di dalam doa untuk kita bersama-sama sebelum belajar dan sharing. Kita boleh memulai di dalam doa dulu. Kepada Bapak Sandi, boleh berdoa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Tuhan karena selalu ada hal yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Ketika kami memasuki bulan kedua di dalam pemuridan keluarga yang dicanangkan gereja kami bersyukur Tuhan terus mau memperlengkapi kami. Untuk kami boleh memiliki kelompok pemuridan keluarga yang efektif, yang sungguh-sungguh bukan hanya bertumbuh dari segi iman kami, tetapi boleh kami aplikasikan di dalam perbuatan kami. Kami bersyukur buat malam hari ini pertemuan guru meeting yang kedua. Tuhan berkati penginjil Jonathan Lim yang akan membagikan tips kepada kami bagaimana kami bisa siap untuk memulai kebiasaan baru kami di dalam pemuridan keluarga ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami yang hadir, berkati jaringan yang kami gunakan, berkati perangkat yang kami gunakan, dan kami berdoa buat rekan-rekan yang lain yang mungkin masih kesulitan untuk bergabung, Tuhan yang memimpin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, ya Bapak Ibu sebelum kita mempelajari SIAPS ini apa, saya mau kasih kredit dulu bahwa sebenarnya SIAPS ini saya ambil adaptasi, saya adaptasikan dari materi yang sudah pernah dibawakan oleh anak pemuda kita, anak pemuda profesi yaitu Julius Candi. Saya melihat ini metodenya sangat praktis dan bisa menolong kita, karena itu saya coba untuk adaptasikan dan saya bawakan di dalam konteks pemuritan keluarga di tempat kita masing-masing. Nah, kita akan membaca firman Tuhan yang akan menjadi dasarnya. Sebentar. Sepertinya saya perlu stop share. Kita akan bersama-sama belajar dari bagian ini. Kita akan baca terlebih dahulu 1 Korintus pasal ke-9 ayat yang ke-26 sampai 27. Dimohon kasih untuk Ko Richard, apakah boleh membacakan bagi kita semua? 1 Korintus 9 ayat 26 hingga ke 27. 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. Oke, ya demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Ayat itu menjadi dasar bahwa sebetulnya ketika kita mencoba melakukan perintah Tuhan, sebetulnya kita bukan hanya mengetahui di dalam otak kita atau kita hanya paham ingin untuk melakukan, tetapi kita perlu melatih diri ketika kita mencoba dan merencanakan tindakan baik itu harus dilengkapi dengan cara melatih tubuh kita. Nah, caranya melatih berarti kita perlu sesuatu hal supaya kita bisa berhasil melakukan apa yang kita rencanakan itu. Nah,
metode SIAPS adalah salah satu metode yang bisa menolong kita untuk kita bisa melatih tubuh kita. Sehingga apa yang kita anggap, oh pemuritan itu baik, pemuritan keluarga itu sip lah. Pokoknya kita bisa menjadi orang Kristen yang lebih baik. Oke, kita tahu itu. Kita sudah merencanakan di dalam program gereja juga, skala besar maupun skala kecil. Tetapi kita perlu melatih diri kita supaya betul-betul kita bisa melakukannya secara nyata nih. Jadi kata grow from home itu bukan hanya jadi satu jargon dari gereja kita atau kata yang diulang-ulang di gereja kita, digembor-gemborkan, tapi kenyataannya keluarga kita nggak pernah melakukan. Berarti sama saja ya Bapak Ibu ya. Buat apa kita gembor-gembor jargon ini tapi kita tidak betul-betul melakukan dan merasakan khasiatnya buat hidup kita. Kita mau coba untuk melatih berdasarkan ayat-ayat yang ada di Alkitab. Nah, pertama dari kata SIAPS ini kita belajar dari S-nya pertama itu start small, atau dalam bahasa Indonesianya mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Yang kedua, identity, itu kita belajar tentang identitas kita ketika kita melakukan itu. Ini satu-satu nanti saya akan bahas ya. Jadi saya coba untuk berikan overview-nya dulu dari SIAPS-nya itu apa. SI-nya identity, A-nya itu active, P-nya proses, S-nya surrender. Kita sama-sama ulang ya. SIAPS, start small, identity, active, proses, sama surrender. Oke, kita sekali lagi ulang. Start small, mulai dari hal kecil. Identity, identitas kita. Active itu keaktifan kita, untuk kita yang bahasa Indonesia ya. Proses itu artinya prosesnya. Dan yang keempat, surrender itu artinya kita berserah kepada Tuhan. Nah, mungkin saya mau tes sedikit gitu. Untuk di sini siapa yang bisa dites ya? Komoa deh, atau Kotris deh, yang lagi on cam. Rasanya di hotel nggak seru kalau nggak digangguin. Kotris boleh untuk siap sini diulang tadi SIAPS-nya apa aja? Bentar, saya ingatnya itu start small. Oke. I-nya ini lupa, aktif. Oke. Proses sama surrender. I-nya apa tadi ya? Proses identity, ya, identitas. Ya, terakhir surrender. Thank you sudah mau jadi korban. Jadi kita boleh, ya ini nggak usah dihafalkan seperti ayat firman Tuhan ya, karena ini hanya metode, jadi setiap orang bisa beda-beda dan ini bukan apa esensi yang harus dihafal, enggak, tapi kita coba untuk bisa dikit-dikit mengenal SIAPS ini. Start small, identity, active, proses, sama surrender. Nah, lalu apa sih masing-masing dari itu? Kenapa kita harus melakukan siap sini? Benar nggak sih ini sesuai dengan firman Tuhan? Nah, dari kelima hal ini, saya mau bahas satu persatu. Pertama, start small. Saya ambil ayatnya dari Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saya tahu ini berhubungan dengan keselamatan, tetapi ketika membahas tentang Lukas 16 ayat 10 ini menekankan ketika kita boleh setia di dalam pengembangan talenta kita mengembangkan diri kita, maka ketika kita setia pada hal-hal kecil, maka kita baru akan dipercayakan untuk hal-hal besar. Nggak mungkin kan kita melihat ada orang yang ingin kita ajak kerjasama, kita belum tahu kok orang itu bisa apa enggak, tapi kita sudah berikan sesuatu hal tugas yang besar. Nah, pasti kita mulai dari sesuatu yang kecil. Kalau kita aplikasikan ke dalam pemuritan keluarga, maka sebetulnya kita mulai dari bicara hal-hal yang sederhana dulu dengan keluarga kita. Misalnya nih, kita punya satu keluarga, bicara dengan anak kita aja masih kaku. Dengan anak kita misalnya tidak terbuka dengan kita. Jarang sekali bicara heart to heart dengan keluarga, anggota keluarga kita yang lain. Ternyata kita berada di dalam kondisi keluarga seperti itu. Lalu tiba-tiba gereja menyerahkan untuk, ayo kita harus pemuritan keluarga setiap seminggu sekali kumpul. Nah, itu pasti susah sekali ya Bapak Ibu. Karena kan dari hal kecilnya aja kita belum bisa begitu ya untuk melakukan. Nah, karena itu ketika kita mau great achievement, kita mau mencapai sesuatu yang besar, kita perlu langkah demi langkah. Kalau digambar di background ini, saya suka sekali ya, ada gambar anak kecil sedang melihat tangga yang begitu panjang. Nah, kalau gitu untuk mencapai hal yang besarnya, di depan itu hal besar ya, kita melihat, oke, saya mau membangun keluarga saya ini menjadi keluarga yang terbuka, ketika membicarakan firman Tuhan bisa nyambung, mereka menangkap firman Tuhan dengan baik, saya bisa sharing aplikasi dari firman Tuhan hari ini. Mungkin gambaran besarnya itu ya, jauh di depan seperti itu. Nah, langkah awalnya apa dulu? First step of the stair-nya itu apa? Langkah pertama dari tangga yang akan kita mau capai itu apa sih?
Oh, mungkin pertama kita mulai dulu deh membuat supaya relasi kita dengan istri kita tidak terlalu awkward, tidak terlalu serius melulu. Apa-apa selalu serius, apa-apa selalu hubungannya dengan kerjaan. Kita coba untuk topik-topik yang sederhana. Oh, dengan anak saya nggak bisa terbuka ya. Selalu kalau curhat itu sama teman-temannya, padahal teman-temannya kalau curhat mereka miso-miso, mereka memberikan pengaruh buruk. Oh, mungkin saya perlu first step-nya adalah ngobrol dengan anak-anak saya, dengan istri saya, gimana hari ini sekolahnya lancar apa enggak. Nah, mungkin topik-topik sederhana berhubungan dengan sehari-hari itu bisa menjadi langkah awal untuk kita akhirnya nantinya di ujung tangga ini baru kita bisa membangun pemuritan keluarga yang digambarkan oleh gereja itu. Nah, yang kedua, oh ternyata keluarga saya ini tadi first step-nya ya. Langkah keduanya, oh saya ini di keluarga ternyata jarang sekali punya waktu bersama. Membayangkan saja mengajak mereka, ayo kita kumpul doa, itu setengah mati, kayak terasa sekali kayak aneh gitu. Sangat awkward dengan keluarga kita. Oh, ternyata kita belum pernah membiasakan memiliki waktu berkumpul bersama. Oke, saya coba deh mulai minggu ini, saya coba ajak anak saya makan di cafe yang lumayan oke lah, cukup pricey, tapi itu cukup membuat mereka suka, membuat mereka nyaman, begitu. Oke, saya coba untuk itu. Ternyata dengan istri pun kita sibuk bekerja, misalnya kurang memberikan waktu berkumpul bersama. Saya pingin deh hari ini jalan-jalan ke Trawas, ke Tretes bersama dengan keluarga saya makan sate. Meskipun kita pandemi ya, jadi tetap hati-hati dan protokol kesehatan Bapak Ibu. Nah, tapi mungkin langkah keduanya perlu membiasakan untuk memiliki waktu berkumpul. Oke, sudah biasa ya, sudah mulai langkah kedua ini sudah tercapai dengan baik, lalu mulai langkah ketiga, mulai membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan rohani. Sepertinya meskipun sudah bisa curhat, tapi kalau berbicara tentang iman, tentang rohanian, tentang firman Tuhan, sepertinya dianggap seperti kita ini orang freak di keluarga gitu ya. Papa ini lagi kesambet Roh Kudus gitu ya, dikit-dikit ngomong firman Tuhan. Bapak Ibu, mungkin itu perlu dibiasakan. Memang mungkin tidak mudah, tadi kan ini sudah masuk step ketiga ya, berarti sudah cukup jauh ya. Tapi mungkin kita perlu membiasakan bicara hal-hal yang rohani. Misalnya, ketika pulang gereja kita tanya sama anak kita, gimana tadi firmannya? Apa yang didapat? Mungkin pertamanya mulai dari menggosipkan pengkhotbahnya gitu. Wah, dia tadi bosan papa sampai tidur misalnya gitu ya. Nggak apa-apa, tapi maksudnya ketika membicarakan tentang suasana topik-topik khotbah, topik-topik yang berdekatan dengan gereja itu perlu dibiasakan. Nggak kita bisa langsung tiba-tiba nyambung dengan anggota keluarga kita atau kelompok kita untuk membicarakan hal-hal yang rohani. Apalagi nanti tujuannya membayangkan seperti ini. Dek, misal saya jadi orang tua gitu ya, bicara kepada anak saya, Dek, gimana akhir-akhir ini kamu merasakan hadirat Tuhan nggak di dalam hidup kamu? Wah, pertanyaan itu sesuatu yang sangat-sangat perlu waktu untuk kita bisa terbuka dengan anggota keluarga kita. Bahkan ketika saya dengan orang tua saya pun itu bukan proses yang mudah. Saya dulu juga menjadi anak yang cukup anti untuk bicara tentang hal-hal rohani kepada orang tua saya begitu. Tapi di dalam prosesnya orang tua saya pelan-pelan belajar mengingatkan kepada saya untuk bicara hal-hal rohani. Akhirnya saya mulai bisa nyaman, membiasakan diri ketika berhubungan dengan hal iman. Sampai sekarang ketika saya sedang bergumul dengan iman pun saya cerita kepada papa mama saya curhat sama mereka. Kayaknya seperti itu. Lanjutnya, oke, setelah sudah biasa nih membicarakan hal rohani, sudah biasa membicarakan tentang firman Tuhan, bicara tentang personal faith kita kepada anak-anak dan keluarga kita, sudah mulai biasa nih. Tapi perlu langkah selanjutnya. Namanya orang tua mendoakan anak, saya percaya Bapak Ibu, itu tidak mudah. Tidak mudah membangun budaya keluarga yang orang tua bisa mendoakan anak, anak bisa mendoakan orang tua, istri mendoakan suami. Bahkan mungkin saya di dalam 2 tahun pernikahan saya dengan Michelle ya, saya mendoakan dia itu bukan hal yang mudah gitu. Sewaktu tiba-tiba, Michelle saya doain kamu ya buat kamu pergumulan. Itu sangat sulit untuk dibangun. Kita itu bukan menjadi hal yang mustahil. Karena itu mungkin mulai berkumpul untuk berdoa bersama. Momennya apa? Oh, ketika makan. Anak-anak kita jangan makan dulu ya, kita doa sama-sama. Atau mungkin waktu mau tidur. Semua istri, mama, anak, semua kita doa dulu ya sebelum kita tidur. Cuman doa aja.
Mungkin dari berdoa saja itu aja mungkin buat kita sudah cukup awkward begitu, sudah sangat aneh. Tapi kita perlu untuk membiasakannya. Pelan-pelan dari start small. Nah, lalu mulai ketika sudah mulai terbiasa berkumpul berdoa bersama, mungkin seminggu sekali melakukan group home. Oh, kalau seminggu sekali mungkin terlalu susah. Oke, sebulan sekali, 2 minggu sekali, dan lama-lama akhirnya Grow From Home ini bukan hanya menjadi pertemuan rutin, tetapi menjadi kebudayaan di gereja, di keluarga kita masing-masing. Nah, kira-kira ya berhubungan dengan start small itu kalau diaplikasikan ke dalam Grow From Home, kira-kira seperti ini. Saya mau stop dulu, jadi setiap sisi SIAPS ini saya mau stop dulu. Saya mau ajak untuk mungkin ada yang bertanya atau menceritakan konteks keluarga kita. Nanti seperti ini juga ya Bapak Ibu di dalam sesi-sesi selanjutnya supaya kita boleh lebih mendarat begitu. Mungkin ada 1-2 orang yang voluntary secara sukarela boleh menyampaikan, menceritakan sesuatu yang mungkin tidak private juga ya. Boleh silakan? Saya Jo. Boleh dari Bu Charles ya. Untuk dari bagian ini. Terima kasih waktu yang telah diberikan pada saya. Kalau saya sudah pakai sistem dari dulu ya, Jo. Jadi kalau saya dapat firman Tuhan, memang saya catat ya, saya mesti bawa buku. Jadi saya nyatet apa firman Tuhan itu apa, terus kesimpulannya apa yang bisa saya ngambil di situ. Nah, sampai sekarang pun, karena saya sama penginjil Debbie di rumah ya, kalau dia ada di rumah, dia nggak balik ke Malang, itu kami kalau setelah kami pulang dari gereja itu, kami santai gitu, kita berbicara, firman Tuhan tadi seperti apa ya, hamba Tuhannya seperti apa. Bukan kita mencari kritikan, tapi kita cari untuk membangun kita sendiri, bagaimana untuk kita menerima firman Tuhan itu. Dan kita terus mendoakan hamba Tuhan itu supaya Tuhan kasih hikmat. Itu aja saya, terima kasih. Wah, puji Tuhan. Wah, betul ya. Berarti mungkin kalau di dalam sharingnya Bu Charles ini saya belajar. Kalau kita membayangkan menjadi pemimpin keluarga yang mengajarkan firman Tuhan, itu kan jauh ya. Kayaknya susah gitu ya kita menjadi pemimpin keluarga yang firman Tuhan aja nggak hafal gitu. Tadi khotbahnya apa aja lupa, nggak mendengarkan. Gimana caranya kita bisa menjadi pemimpin yang mengajarkan firman Tuhan kepada keluarga kita? Maksudnya mengaplikasikan firman ya. Ternyata susah sekali. Nah, first step-nya kalau dari Bu Charles berarti langkah pertamanya ya kita sendiri harus catat. Sederhana sekali ya Bapak Ibu ya. Cuman mencatat ketika khotbah supaya poin-poin khotbahnya ingat, minimal kalau ditanya kepada anak kita, ditanya apa khotbahnya tadi. Nah, kita sebagai orang tua bisa sudah tahu apa poin-poin dari khotbahnya itu. Mungkin itu sederhana. Saya percaya juga setiap kita bisa ya, setiap kali firman Tuhan kita mulai mencatat. Itu hal kecil kan Bapak Ibu. Tapi betul dari sharing Bu Charles, thank you sekali Bu Charles sudah menginspirasi kita bahwa langkahnya meskipun jauh, seperti Bu Charles tadi ya, hebat sekali Bu Charles bisa membangun budaya keluarga yang sangat terbiasa membicarakan tentang hal-hal iman begitu. Bahkan Kak Debbie ya sudah jadi hamba Tuhan juga. Tapi itu dimulai dari hal yang kecil, mencatat firman. Ketika khotbah nggak tidur, nggak pikirannya kemana-mana, tapi mencatat firman. Saya thank you so much untuk Bu Charles. Untuk apakah ada lagi yang mau men-sharingkan juga untuk bertanya, boleh juga kalau kita ada yang mau bertanya. Nggak ada? Apakah ini jelas? Belum? Cukup? Atau sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, boleh kasih reaction jempolnya. Atau tidak ada pertanyaan, kasih reaction jempol aja, nggak apa-apa. Bisa? Saya ingin menambahkan ya. Kemarin, boleh mau menambahkan? Ya, boleh Pak Richard. Saya kemarin KTB sama Pak Sandy ya, sama bapak-bapak. Itu ini ya, betul ya. Kebanyakan susah ngomong ya, karena kita mungkin komunikasinya mulai dengan ini ya, mengomel ya. Atau kita ngajari, jadi anak-anak biasanya malas ngomong. Nanti salah lagi, ditegur lagi, dikritik lagi. Jadi kemarin itu kita saling sharing. Gimana kalau kita saling ini ya, saling mendengarkan, kasih waktu untuk mendengarkan. Jadi mendengarkan tanpa ngomel, tanpa ceramah. Jadi mereka lebih berani untuk berani cerita ya. Kalau enggak nanti cerita dimarahi lagi, salah lagi. Ya mungkin itu ya yang ingin saya ingat bagikan ya. Wah, thank you Pak Richard sudah di-share kunci keberhasilan dari KTP Bapak ya. Ternyata keterbukaan dengan anak-anak itu sangat penting. Dan tadi salah satu cara start small-nya gimana? Oh, mulai pembicaraan dengan anak-anak dengan tidak judgmental. Mungkin itu ya. Jadi langkah pertamanya
Kalau mau langkah jauhnya adalah terbuka kepada anak-anak. Semua anak-anak kita bisa menceritakan isi hati mereka. Nah, ketika jarak jauh ini sepertinya susah, maka langkah pertamanya adalah jangan menghakimi anak-anak kita secara langsung sebelum mendengarkan mereka lebih baik. Thank you Pak Richard buat sharingnya. Saya juga jadi belajar ya, karena saya belum dikasih sama Tuhan, tapi sudah dipersiapkan. Oke. Sudah cukup mungkin supaya karena waktu saya coba lanjutkan ya. Ketika nanti ada pertanyaan kembali ke bagian ini atau sharing juga saya pasti berikan waktu untuk kita. SI sekarang identity. Identity ini berhubungan dengan identitas kita. Saya ambil ayatnya dari Matius pasal 13-14 pasal 5 ayat 13-14 tentang garam dunia dan terang dunia. Di sini dikatakan kamu adalah. Yesus tidak berkata kamu seharusnya seperti garam dunia. Kamu berlakulah seperti terang dunia. Enggak. Tapi Yesus mengatakan kamu adalah. Adalah ini identitas. Ketika kita paham bahwa melakukan sesuatu sebagai identitas kita, maka kita baru akan bisa melakukannya sebagai kebudayaan. Kalau kita menolak identitas kita sebagai garam dunia, mana mungkin kita bisa mengasinkan. Kalau kita menolak identitas kita sebagai terang dunia, maka pastilah kita nggak mungkin bisa menerangi kegelapan. Demikian juga ketika kita membawa identitas sebagai pemuritan keluarga Grow From Home, tapi di mulut kita mengatakan, ya tapi keluargaku itu nggak seperti itu, Pak Jonathan. Kalau keluarga saya itu nggak biasa kumpul-kumpul. Identitasnya sudah ditetapkan sendiri. Dengan mulut kita sudah mengatakan, ya keluarga saya itu memang nggak terbuka, keluarga saya memang nggak suka kalau ngomong tentang Alkitab itu aneh. Nah, ketika identitasnya saja sudah kita pertanyakan, mana mungkin keluarga kita bisa melakukan pemuritan keluarga dengan baik. Nah, seperti firman Tuhan mengatakan, kalau kita adalah terang dunia dan garam dunia, jadi identitas kita yang disadarkan, maka perilaku kita bisa kita lakukan dengan lebih baik. Nah, kalau kita sebagai keluarga adalah keluarga yang mau menjadi keluarga yang melaksanakan Grow From Home dengan baik, keluarga yang memuridkan, membawa iman kita tersalurkan kepada anak-anak dan bahkan generasi selanjutnya, maka identitas kita harus kita akui dan kita tidak boleh menolak identitas itu. Ketika dari pikiran kita, the power of thought, kemampuan, kekuatan dari pikiran kita ternyata sangat besar Bapak Ibu. Di otak misalnya kita bilang ya, memang kamu tuh malas, kita bilang gitu sama anak kita. Bapak Ibu, anak kita jadi malas atau rajin? Kalau kita ngomong gitu kepada anak kita, memang kamu tuh nggak rapi. Nah, ketika kita menetapkan identitas itu kepada orang di sekitar kita, maka kita secara tidak langsung mengamini apa yang sedang kita katakan, Bapak Ibu. Ketika kita mengatakan, keluargaku tuh susah, nggak bisa gitu-gitu. Kalau Grow From Home tuh terlalu berat untuk keluarga kami. Nah, perkataan kita ini diaminkan, maka gimana caranya kita bisa menjadi keluarga yang melakukan pemuritan? Ketika identitasnya saja sudah kita tolak. Karena itu, nah kita perlu percaya dan melakukan dengan iman bahwa identitas keluarga kita itu bisa dibentuk. Identitas ini berhubungan dengan identitas keluarga yang disepakati ya Bapak Ibu. Jadi mungkin ketika anak kita atau istri kita mengatakan, wah saya tuh males sih kalau kumpul-kumpul tentang firman Tuhan. Loh, itu kita aminkan, jangan diaminkan gitu. Ketika kita tahu bahwa identitasnya itu sudah salah, maka kita perlu tegur. Kita perlu beritahu pelan-pelan bahwa identitas kita adalah anak-anak Tuhan. Identitas kita adalah keluarga yang menyembah kepada Allah. Identitas keluarga kita adalah keluarga yang melakukan pemuritan dari generasi ke generasi selanjutnya. Nah, jangan sampai sebelum kita membangun kebudayaan, sebelum kita bahkan melakukan pemuritan keluarga ini, identitasnya sudah kita tolak. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk bagaimana konteksnya ke dalam pemuritan keluarga. Mungkin ada 1-2 komentar, pertanyaan atau tanggapan yang sharing juga boleh Bapak Ibu berkenaan dengan identity. Kalau misal belum ada, saya minta tolong salah satu untuk mereview apa yang didapatkan menurut pandangan Bapak Ibu tentang hal ini. Dimohon dengan kasih, apa Komoa, apakah standby? Ada. Ya, Komoa. Tentang identity ini kira-kira apa yang Komoa dapatkan dan bisa dihubungkan dengan apa kondisi iman
dan pemuritan keluarga di kelompoknya Komo? Kalau aku sih menurutku kesimpulannya ini ya, jangan main persepsi dan jangan kalau kita mau identitas misalnya kita mau identitas A, ya kita harus menetapkan dalam pikiran kita bahwa identitas itu adalah A, bukan kita bilang bahwa identitas B. Karena apa yang kita pikirkan sebenarnya itu yang akan terjadi, dan apa yang kita ucapkan ke anggota keluarga kita atau ke orang-orang sekitar kita sebenarnya itu yang secara tidak sadar akan membentuk seperti itu. Jadi kalau kita mau membentuk identitas keluarga yang bisa bertumbuh bersama, itu harus kita katakan sehari-hari kepada anggota keluarga kita. Oke. Dan itu akan menjadi identitas. Oh, thank you. Ya, betul sekali. Nah, ditambahkan sedikitnya adalah kita nggak perlu, itu bukan permainan manipulasi pikiran ya. Kalau ada orang-orang motivasional kan bilang, kamu kaya, maka kamu akan kaya. Saya percaya itu salah sih, gitu. Tapi saya percaya bahwa identitas ini bukan dari pikiran, tapi identitas ini dari Tuhan. Karena Tuhan mengatakan kita adalah garam dunia, kita ini terang dunia, kita ini anak-anak Allah. Nah, jadi pikiran kita bukan disebabkan karena motivasi saya kuat, pikiran saya kuat bahwa identitas keluarga saya pasti bisa melakukan pemuritan keluarga. Bukan. Tapi pikiran kita itu berasalkan dari firman Tuhan. Tuhan yang menyatakan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, yang kita menyatakan firman, menjaga generasi ke generasi, membangun keluarga yang indah di mata Tuhan. Nah, betul. Terus setelah itu yang seperti Komo katakan itu tepat, bahwa di pikiran kita harus mengamininya yang ada di dalam firman Tuhan. Kalau kita menolak dari awal, ya gimana caranya kita bisa melakukan firman Tuhan dan menjalani identitas kita. Thank you Komo. Oh, berarti nangkep 100% ya. Good, thank you. Buat Bapak Ibu juga bisa sharing, nggak ada ya? Oke, kita lanjut ya. SIA, aktif. Aktif saya mau ambil ayatnya, terpikir berhubungan dengan Yosua ketika menanyakan kepada bangsa Israel di Yosua 24 ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah. Nah, saya mau underline kata pilihlah. Saya mau tekankan kata pilihlah. Pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya mau menekankan di kata pilihlah. Aktif ini berhubungan dengan pilihan kita di dalam momen kita harus memutuskan, oke, saya mau atau saya tidak mau. Ketika kita mewaspadai 2 menit krusial, saya pernah bawakan di khotbah saya, 2 menit krusial untuk menentukan saya akhirnya akan melakukan atau nggak melakukan. Nah, ini kita perlu sebagai kepala keluarga atau pemimpin, kita perlu punya kekuatan hati dan ketegasan kepada seluruh keluarga. Nah, ketegasan ini tentu perlu disepakati ya Bapak Ibu ya. Jadi kita perlu sepakat dulu, apakah keluarga kita mau melakukan atau tidak mau melakukan. Seperti yang Yosua lakukan, Yosua sebelum berkata-kata kepada seluruh bangsa Israel, di situ Yosua mengajak, menantang mereka, menyepakati, oke, mau nggak nih? Mau menyembah Tuhan? Ayo, total. Ketika nggak mau menyembah Tuhan, ya silakan, beribadahlah kepada orang Amori, terserah siapa aja. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, aktif ini berhubungan dengan bagaimana kita secara aktif membawa ketegasan hati, supaya di 2 menit krusial, 2 menit keputusan, saya mau atau nggak mau menjalankan group home. Ketika hari ini mau kumpul atau nggak kumpul, nah itu ada 2 menit krusial yang menentukan ketika kita tuh akhirnya nanti akan menjalankan kumpul bersama dengan keluarga, berbicara tentang aplikasi firman atau enggak, atau kita akhirnya memutuskan untuk mundur. Ya udahlah, nggak usah lah hari ini, nggak usah kumpul, nggak apa-apa, capek kan semua, ya sudah kita mundur. Nah, itu ada 2 menit krusial. Untuk berhubungan dengan ini, saya mau sharing kebiasaan saya yang saya sedang coba bangun, yaitu jalan pagi bersama dengan istri saya. Saya coba ketika saya bangun pagi untuk jalan bersama dengan istri saya di tempat untuk saya jogging atau saya jalan cepat gitu dengan keluarga. Nah, ketika setiap waktu kami mau berangkat, waktu bangun tidur, selalu ada 2 menit. Ya, kalau kemarin Ibu Jenny menyampaikan kira-kira kayak ada malaikat sama setan gitu ya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nggak betul-betul ada, tapi ayo tidur, janganlah, nggak usah, capek, sudah kemarin habis pelayanan kan, nggak usah gitu. Satu yang bilang, jangan, ayo, kamu harus sehat. Nah, 2 menit krusial untuk menentukan yang mana yang kita mau pilih. Itu kita perlu aktif. Nah, kalau bisa di dalam keluarga kita secara praktis berarti perlu 1 orang yang bisa remind, 1 orang yang bisa tegas untuk memenangkan 2 menit pilihan itu.
supaya akhirnya ketika ada pilihan-pilihan ini kita, oke, aku mau pilih, aku mau menyenangkan Tuhan, oke, aku jalan. Seperti yang Yosua lakukan. Kayak gitu Bapak Ibu. Untuk yang aktif ya, S, start small, identity, sekarang aktif. Untuk aktif apakah boleh saya minta ada tanggapan? Yang bisa memberikan tanggapan mungkin? Pertanyaan, sharing? Iya, betul ya. Saya Ya, juga Pak ini Richard. betul, maksudnya mau mulai itu berat ya. Tapi maksudnya gini, semua kan sibuk, sibuk sama handphone, sibuk sama ini ya. Tapi begitu kita sudah ngumpul, ternyata ayo kita kumpul sebentar saja. Waktu sudah ngumpul, ternyata waktunya kan waktu mau mulai terasa berat. Tapi begitu sudah masuk, malah mau ngekat gitu nggak bisa. Maksudnya ngomongnya jadi banyak gitu akhirnya. Jadi memang berat di awal memang betul. Terima kasih. Thank you Pak Richard. Ya, itu juga ya. Saya ingat-ingat apa contohnya. Waktu tadi saya mau jogging itu, biasanya pagi-pagi saya paksakan diri saya untuk bangun dulu lah, berdiri gitu ya. Sudah berdiri, minimal cuci muka gitu ya, sebelum saya tertidur kembali. Terus baru saya bangunkan istri saya untuk kita jalan bersama. Kalau sudah di luar, sudah pakai sepatu, nggak mungkin kan kita kembali gitu ya. Sudah pakai sepatu, sudah keluar, sudah kunci pintu, nggak mungkin kita masuk lagi kan. 2 menit krusial itu gitu. Setelah itu pasti akan jalan gitu. Nah, itu 2 menit itu harus dimenangkan Bapak Ibu. Iya, 2 menit ini cuma simbol ya Bapak Ibu. Nggak tahu 2 menit, 5 menit, berapa menit, terserah kita. Tapi artinya ada waktu krusial untuk menentukan pilihan kita, seperti yang Yosua sudah lakukan. Apa ada tanggapan yang lain? C. Vina mungkin? Oke, Jo. Kalau kami di keluarga sih sudah tentuin harinya yang kapan kami harus kumpul, di mana semua bisa, dan sudah tidak ada tugas yang harus dilakukan. Oke, kita kumpul. Jadi kayak bukan self reminder sih. Jadi kayak sudah ditetapkan bahwa oke, tiap Jumat malam jam sekian kita akan kumpul bersama. Udah gitu. Jadi kalau hari Jumat udah tahu nggak boleh ada apa-apa lagi yang harus dilakukan. Kayak Matthew kan biasanya dia belajar atau masih main game. Aku sendiri biasanya masih nugas. Pokoknya cut semuanya. Oke, Jumat malam jam sekian kita kumpul. Udah gitu aja. Oke, thank you Jevina. Tadi ya kata sepakat itu ya mungkin juga perlu dibangun supaya kita nggak jadi orang tua atau pemimpin kelompok yang otoriter, tapi perlu disepakati juga. Jadi ketika seluruh isi anggota kelompok Grow From Home itu semuanya sudah sepakat, maka kita bisa ambil itu menjadi pegangan. Kata sudah sepakat kan, ayo kita sudah sama-sama ya. Saya juga jadi contoh, perlu satu orang yang tadi ya, satu orang promotor untuk kekuatan hati dan ketegasan kepada seluruh keluarga itu. Kira-kira seperti itu. Nah, thank you Bapak Ibu buat tanggapannya. Saya berarti menangkap kalau Bapak Ibu juga sudah menangkap ya tentang ini. Next, untuk aktif, proses. Proses ini menikmati prosesnya dan bukan hanya fokus kepada hasilnya. Tadi seperti anak kecil yang lihat tangganya jauh. Kalau dalam langkah step by step itu tidak dinikmati, ya makanya akan nggak kerasa sampai-sampai. Saya mau ambil ayatnya dari Daniel. Ketika Daniel itu berdoa dan surat perintah dibuat bahwa siapapun yang meminta permohonan atau menyembah kepada Allah yang lain selain dari raja akan dihukum. Nah, setelah Daniel mendengarkan itu, justru dia berdoa. Jadi dia melawan. 3 kali sehari dia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Ini pinpoint highlight yang saya mau kasih. Seperti yang biasa dilakukannya. Saya mau coba untuk tekankan kata biasa ini. Biasa dilakukan. Kenapa kok Daniel bisa biasa? Di waktu itu, kenapa penulisnya nggak mengatakan, ia berdoa serta memuji Allahnya? Selesai. Tapi ada kata seperti yang biasa dilakukannya. Nah, berarti di dalam hidup Daniel, doa itu dia nikmati prosesnya. Sehingga bukan hanya ketika bagaimana dia itu mau memuji Tuhan, mau dia berdoa itu dilarang, maka dia baru mulai berdoa deh. Yang penting saya supaya jadi orang yang kuat, imannya kuat, saya berdoa waktu itu. Enggak. Tapi Daniel ini prosesnya dinikmati. Daniel menikmati proses setiap kali dia berdoa 3 kali sehari itu di tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Nah, ketika kita melakukan Grow From Home itu kita membayangkan targetnya. Oke, targetnya adalah saya akan menjadi keluarga yang menjalankan setiap minggunya. Pokoknya harus ke sana, apapun caranya saya harus meronta-ronta untuk sampai ke sana. Nah, ketika kita hanya melihat sampai di situ, maka pasti kita akan merasa lelah. Kok nggak sampai-sampai ya? Keluargaku kok nggak jadi-jadi baik ya?
Anak-anakku kok kayaknya hidupnya tetap nakal aja tuh, nggak nurut sama orang tua. Tapi ketika kita ngelihat hasilnya itu pasti akan capek. Tapi Daniel memberikan teladan bahwa seperti Daniel berdoa, jangan menikmati jawaban doanya. Daniel nggak pernah mikirin jawaban doa Tuhan apa. Daniel tidak pernah memikirkan ketika dia itu berdoa lalu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba Babel diruntuhkan gitu misalnya. Nggak, Daniel nggak memikirkan itu. Tapi Daniel cuman fokus proses berdoa ini nikmat ya. Proses berdoa itu enak ternyata. Proses berdoa itu berfaedah dan indah. Nah, ketika kita melakukan grow from home, apakah kita menikmati prosesnya atau kita cuma fokus ke hasilnya aja? Kita tuntut Tuhan, tuh kan aku sudah lakuin ini 3 minggu. Sudah 3 minggu aku lakukan, tapi keluargaku tidak berubah, tetap aja suamiku marah-marah terus. Nah, misalnya seperti itu, contoh. Ketika kita tidak mencapai hasil yang kita harapkan, maka mungkin Tuhan sedang mengajak kita menikmati prosesnya. Demikian juga ketika 1-2 kali, oke, ketika gagal, sepertinya pertanyaan yang kedua ini kayaknya nggak berhasil ya, karena penginjil Joe nggak ngingetin. Ternyata misalnya seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada yang saya lupa mengingatkan. Pertanyaan ini lupa diingatkan. Jadi, sudahlah, nggak usah lah, ke depan nggak usah lagi. Gitu. Nah, berarti kita fokus hanya kepada hasilnya kan Bapak Ibu. Kita sendiri nggak menikmati prosesnya di dalam grup problem ini. Nah, demikian juga kalau lewat siap SP-nya ini kita diajak untuk merenungkan, iya ya, kita ini ketika melakukan grow from home ini, kita nikmati nggak sih prosesnya? Seperti kita mengharapkan keluarga kita akan menjadi harmonis dan beriman lewat proses ini. Bapak Ibu, proses ini tahunan Bapak Ibu. Suatu waktu nanti mungkin kita akan bersyukur, thank you Tuhan, Pendeta Suci sudah ngajak saya lewat chat untuk ikut dalam program Grow from Home. Setelah anak cucu saya, ternyata anak saya baik kepada cucu saya, mengajarkan iman kepada cucu saya. Nah, ini butuh proses. Karena itu ketika kita menikmati proses itu, kita barulah bisa merasakan dampaknya. Itu. Bapak Ibu tadi suara saya putus-putus kah? Cukup masih jelas atau enggak ya? Cukup jelas ya? Oke. Nah, untuk yang bagian ini apakah ada tanggapan? Mungkin yang belum pernah menanggapi atau yang sudah menanggapi juga nggak masalah. Bu Esther, Pak Bing, Pak Johan mungkin? Atau ada Ko Swihan? Dan rekan-rekan yang lain? Saya Job. Halo. Ya, silakan Pak. Nge-freeze. Sorry, nge-freeze ya. Silakan Sudah? Pak Bing. Iya. Ya, apakah sudah? Ada Pak Bing, Jo. Pak Bing. Ya, Pak Bing, boleh silakan. Job. Ya, Pak Bing. Halo. Jadi Ya, gini, dengar, Pak Bing. kalau bicara tentang proses memang nggak mudah, karena walaupun kita ini sekeluarga, istri dan anak, semua kan punya pikiran mindset masing-masing, punya kesibukan masing-masing. Kalau di keluarga saya, yang pasti proses itu terus berjalan sampai dengan hari ini. Ya saya mulai awal-awal untuk selalu menyempatkan waktu setiap malam untuk kumpul berdoa bersama, menjelang tidur itu sampai hari ini tetap kita lakukan sekeluarga. Cuman ada kesulitan-kesulitan tertentu juga di saat-saat ada pokok-pokok doa apa yang harus kita doakan ini. Biasa saya punya inisiatif untuk berbagi pengalaman lah ini. Anggaplah supaya teman-teman yang lain juga bisa mencontoh atau paling enggak ya saya mau sharing sedikit. Jadi kita biasanya tuh topik doanya tuh kita terus lain terus setiap hari. Ada aja yang kita doakan, itu satu. Dan by proses ini, mereka itu bercerita juga. Kadang-kadang di dalam proses, kadang-kadang di dalam doanya itu kayak sekarang ini contoh. Ayo kita doakan Koko yang pekerjaannya ABC. Nanti Kokonya saya suruh doa, ayo kamu doa untuk adikmu yang kerja ikut orang. Kamu doa untuk adikmu yang masih kuliah. Ya, proses seperti kayak begini ini akhirnya saya menemukan ternyata di dalam doa itu yang dipanjatkan masing-masing anggota keluarga saya ini, mereka tuh keluar kata-kata yang kadang-kadang yang tidak pernah saya dengar sehari-hari. Keluarnya ya di waktu-waktu doa itu.
ya proses harus terus berjalan. Sekalipun kadang-kadang ya kalau orang Jawa ngomong kan ono beleri, ya kalau beler-beler dikit kita sebagai orang tua ya kadang-kadang ya ada maklum lah kayak gitu. Ya gitu aja, thank you. Wah, terima kasih Pak Bing ya. Itu menguatkan saya juga secara pribadi ya. Betul bahwa mungkin saya kalau membayangkan jadi Pak Bing mungkin nggak kebayang bahwa proses yang starting up-nya itu hanya ngajak doa setiap malam, tapi ternyata lewat proses dan menikmati proses itu akhirnya bisa sampai terjadi keterbukaan di dalam keluarga, bisa mengaktifkan iman-iman anak-anak yang semakin jadi bertumbuh itu begitu. Saya mungkin membayangkan kalau jadi Pak Bing tidak membayangkan akan seperti itu buahnya. Tapi ternyata Pak Bing sudah ngalamin di dalam keluarga dan lewat tadi Pak Bing bilang ada 1-2 kegagalan atau 1-2 luputnya itu, ya nggak apa-apa, mestinya itu tetap prosesnya tetap berjalan kok. Pak Bing, thank you so much untuk sharingnya ya, pasti memberkati setiap kita juga. Apakah ada yang lain yang mau menceritakan atau bertanya tentang yang proses ini? Selain Pak Bing tadi sudah? Ada yang mau men-sharingkan? Saat teduh. Bapak Ibu jangan saat teduh ya Bapak Ibu. Kita di sini partisipatif untuk kita boleh bersama-sama sharing. Saya mungkin begini ya, mungkin kalau ada di antara kita yang merasa wah saya sharingnya nggak bisa terlalu heboh nih. Seperti tadi ada Ko Sandi, Pak Bing kayaknya oke banget nih sharingnya, keluarga saya masih belum terlalu segitunya. Nah Bapak Ibu percayalah bahwa setiap proses yang kita alami justru itu yang bisa jadi berharga buat orang lain begitu. Dan ketika kita merasa kita belum sehebat itu juga, nah disitulah kita mengingat bahwa lewat proses ini kita bisa men-sharingkan proses kita gitu, Bapak Ibu. Ya, silakan saya tunggu satu lagi mungkin yang boleh men-sharingkan. Saya Jo. Oh iya, dari Ibu Charles lagi ya, silakan. Terima kasih waktunya. Jo, memang untuk proses itu gak gampang-gampang ya. Saya tuh mengalami waktu anak-anak saya kecil itu kan sudah saya di rumah manapun saya maksakan mereka untuk kita doa bersama gitu ya. Jadi di rumah tuh saya yang jadi imam keluarga itu karena Pak Charles sering kerja di luar ya. Ya itu saya melihat proses Tuhan buat itu sampai saya merasakan saat ini ya. Saya melihat anak-anak itu anak 4 tapi mencar semua gitu ya. Tapi saya melihat mereka dalam ada kasus apapun, mereka ada pergumulan apapun, mereka minta doa ke saya. Mama, tolong doakan ini, Mama, tolong doakan ini, Mama. Itu kalau bukan proses dari Tuhan, saya nggak percaya, nggak itu ya, nggak yakin lah gitu ya. Jadi tidak semua keluarga ya punya proses yang baik dan proses yang nggak baik juga. Tapi kalau kita minta Tuhan, secara nggak spontan kita dapat. Kalau saya merasakan bahwa saya nggak dapat secara ekspres, saya dapat Tuhan balas doa-doa saya. Tapi saya di hari tua ini saya merasakan bahwa proses yang Tuhan buat saya dengan pergumulan-pergumulan saya selama saya ikut Tuhan. Di saat ini banyak hal yang Tuhan buka semua itu ya. Walaupun kadang-kadang saya waktu Debbie berangkat mau ke saat kemarin mau kembali tatap muka itu, air mata saya jatuh siang malam, saya ingat, wah saya sendiri di rumah ini. Tapi saya punya satu pegangan, Tuhan kuatkan saya, Tuhan kau proses saya, bahwa saya pertama saya harus serahkan Debbie masuk ke saat. Dan sekarang pun saya harus siap, kalau Debbie sudah pergumukan mau masuk ke saat, itulah panggilanmu yang saya sebagai orang tua harus siap, diproses sama Tuhan, lebih kuat lagi di dalam iman saya. Terima kasih. Nah, terima kasih Bu Charles ya. Saya membayangkannya Bu Charles mungkin ketika menikah itu punya anak, lalu mulai dari itu hanya tadi ya mengajak doa setiap hari, juga sedikit-sedikit men-sharingkan iman perlahan lewat prosesnya, dan ternyata menuainya di usia Bu Charles sekarang gitu. Berarti prosesnya sangat panjang dan itu butuh kesetiaan ya Bu Charles ya. Saya meneladani dan belajar dari cerita sharing Bu Charles bahwa mungkin kita nggak bisa mengharapkan instan. Ketika kita mau program Grow From Home ini berlangsung baik, hasilnya kelihatan, mungkin kita terlalu idealis untuk mencari hasil. Tapi kita diajak Tuhan mungkin justru melihat prosesnya yang lebih berharga. Seperti yang Bu Charles tadi, saya juga membayangkan kalau jadi Bu Charles,
nggak nyangka ya ternyata kok bisa yang awalnya hanya mengajak doa tapi sekarang jadi hamba Tuhan, anak-anaknya ada suami hamba Tuhan, juga semua orang anak-anaknya cinta Tuhan semua. Itu menurut saya proses yang panjang dan sangat berharga untuk dilakukan, Bu Charles. Terima kasih buat sharingnya, Bu Charles. Juga semoga memberkati Bapak Ibu semua di sini untuk menikmati proses dari Grow From Home ini. S yang terakhir, kalau yang terakhir itu lebih bahagia biasanya. Kalau yang terakhir, S-nya adalah surrender. Amsal, saya lupa tulis Amsalnya. Amsal 16 ayat 3, serahkan perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Bapak Ibu, ini bukan janji bahwa ketika kita menyerahkan pada Tuhan dalam doa pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang kita rencanakan, enggak ya Bapak Ibu. Tapi Amsal ini mengingatkan bahwa ketika kita punya rencana, maka yang bisa membuat itu terlaksana hanyalah kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan. Jadi Amsal ini bukan menjadi janji yang kita pegang. Tuh kan saya sudah doa, maka pasti seharusnya keluarga saya bisa jadi lebih baik. Bukan Bapak Ibu. Tapi ketika kita merencanakan, kita perlu menyerahkannya kepada Tuhan. Supaya anugerah Tuhan yang menjadikan itu berhasil. Jadi ada 2 poin berhubungan dengan kata surrender ini kalau diaplikasikan di Grow From Home. Pertama, jangan salahkan diri untuk ketidakmampuan. Saya ini nggak mampu bicara, saya ini nggak mampu sharing kepada anak-anak, saya ini nggak mampu ini, nggak mampu itu, nggak bisa seperti ini, nggak bisa seperti itu. Ketika kita fokus menyalahkan diri untuk ketidakmampuan kita, maka sebetulnya kita sombong, Bapak Ibu. Tapi kita perlu mengakui bahwa Tuhan yang memampukan kita. Sehingga ketika kita bisa menjadi pemimpin kelompok Grow From Home, itu bukan karena kualifikasi kita, bukan karena apa yang kita miliki, tapi ini murni kita perlu akui bahwa karena Tuhan yang memampukan kita. Artinya apa? Yang kedua, kita perlu berharap penuh dan kita harus bergantung kepada Tuhan untuk melakukan Grow From Home. Ketika kita punya ketidakmampuan, kita serahkan kepada Tuhan, kita belajar. Ketika kita merasa tidak sempurna, kita serahkan kepada Tuhan, kita dipulihkan. Nah, karena itu yang ketiga, kalau kita perlu surrender kepada Tuhan, maka kita perlu jalin relasi yang sungguh-sungguh dengan Tuhan dulu. Sebelum kita memulai proses membangun pemuritan keluarga. Kata sebelum ini bukan jadi alasan ya tapi kan berarti saya belum, jadi saya belum menjalin relasi sungguh-sungguh, saya nggak perlu lakukan dulu deh. Nah Bapak Ibu jangan seperti itu. Tetapi ketika kita mulai membangun pemuritan keluarga, kita perlu menjalin relasi dengan Tuhan. Jadi bersamaan Bapak Ibu. Sambil kita melakukan program Grow From Home ini, kita harus menjaga diri, awas diri, bahwa kita perlu punya relasi yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita perlu jadi murid Yesus yang sungguh-sungguh sebelum kita memuridkan orang lain. Kita perlu bergumul dengan Tuhan. Tuhan, aku ini nggak mampu Tuhan. Aku jadi orang tua seringkali masih kata-katanya kasar. Saya jadi orang tua seringkali masih nggak disiplin. Saya jadi anakmu Tuhan, tapi saya masih melakukan dosa. Gimana saya mau jadi teladan buat anggota keluarga saya yang lain, kelompok saya yang lain. Nah Bapak Ibu, ketika kita menjalin relasi dengan Tuhan sungguh-sungguh, maka prosesnya itu bukan kita yang dilihat oleh kelompok kita, tapi Tuhan yang dilihat lewat kita kepada kelompok kita. Jadi sebetulnya kita ini hanya seperti pipa yang mengarahkan anggota kelompok yang kita pimpin itu kepada Tuhan. Nggak apa-apa kalau kita salah, nggak apa-apa kalau kita nggak sempurna, nggak apa-apa kalau kita itu masih punya banyak hal yang perlu dikembangkan. Ya berarti tugas kita mengembangkan ya Bapak Ibu ya. Tugas kita belajar, nggak mampu belajar. Kita nggak layak ya kita menyiapkan diri lebih baik lagi. Tapi bukan berarti kita harus perfect untuk kita melakukan ini. Kita perlu surrender, serahkan kepada Tuhan. Jadi setiap anggota kelompok kita melihatnya kepada Tuhan. Kuncinya apa Bapak Ibu kalau melihat ini? Kenapa kita harus surrender kepada Tuhan? Karena kita sadar bahwa kita juga bisa salah ya Bapak Ibu. Saya mungkin bisa membayangkan kalau saya kan baru 2 tahun menikah ya Bapak Ibu. Kalau saya misalnya nanti sekian tahun menikah, saya punya anak, saya tidak bisa menjamin saya nggak pernah melukai hati anak saya ataupun melakukan kesalahan sebagai kepala keluarga. Ketika kita tidak sempurna, kita bisa bergantung kepada Tuhan. Sehingga anggota kelompok kita, keluarga kita tidak bergantung kepada kita. Kalau kita nggak ada, kita lagi lesu, kita lagi lemah, kita lagi imannya nggak kuat, maka keluarga kita buyar semua kumpulnya gitu ya. Jangan seperti itu Bapak Ibu, tapi biarkan kita surrender kepada Tuhan, sehingga setiap anggota kelompok kita tidak melihat kepada kita saja,
Tapi lewat lihat kepada kita, mereka melihat Tuhan. Jadi relasi mereka yang bertumbuh. Ketika kita nggak ada, ketika kita lagi down, ketika kita lagi tidak siap untuk menjadi pemimpin yang baik, mereka pun melihat kepada Tuhan. Jadi satu keluarga dipimpin oleh Tuhan. Nah, disitulah makna dari surrender ini. Bukan kekuatan kita. Bukan kita yang menjadi fokus sebagai pemimpin, imam keluarga. Tapi Tuhan melalui kita. Gitu Bapak Ibu. Kira-kira untuk surrender, dan ini bagian akhir dari hari ini. Atau mungkin ada 1-2 tanggapan atau pertanyaan berkenaan dengan siap. Saya mau uji lagi Kotris Tanto. Kotris, tadi siap apa lagi ya? Boleh diulang? Start small. Start small. Identity. Identity. Aktif. Proses. Sama ini surrender. Oke, kita tepuk tangan buat Kotris ya. Sudah bisa hafal dalam waktu yang singkat ya. Bapak Ibu, tidak harus dihafalkan, sekali lagi saya ingat, tapi semoga ini bisa menolong kita untuk boleh real ya, real, secara real boleh melakukan. Jadi nggak cuman awang-awang jadi jargon doang, go from home gitu. Tapi kita nggak pernah kumpul keluarga, nggak pernah terbuka dengan keluarga, dan nggak pernah melakukan firman bersama dengan keluarga. Sorry, boleh berkomentar dikit nggak bagian surrender ini ya? Boleh, Kotris, boleh. Jadi ini yang dari pengalamanku juga ya. Tadi bagus banget poinnya Jo, kalau melihat itu semuanya jangan kita bergantung pada satu orang itu ya, kepala keluarga gitu ya. Nah, yang mungkin yang saya amati dari pengamatan saya secara subjektif, mungkin ada di antara kita yang ketika mau memulai, kita merasa hidupku juga tidak baik-baik amat, keluarga aku tuh tidak rohani loh. Jadi bagaimana mau memulai gitu. Dan di satu sisi ekstrim lainnya, iblis bekerja bahwa ya sudah, hidupmu ini sudah sangat oke loh, kau sangat mampu memimpin loh, jadi jangan khawatir, persiapan aja seadanya. Jadi iblis bekerja dengan 2 titik ekstrim, membuat kita merasa keluarganya kita sangat berdosa sehingga sudah tidak usah mulai, percuma, tidak ada hasilnya, atau membuat kita ini merasa sangat layak sehingga kita kurang bersandar. Jadi yang saya mau katakan, mari kita sama-sama melihat pemuritan keluarga ini dari kasih karunia Tuhan. Jadi ketika kita melihat keluarga kita begitu sangat tidak layak, tanda kutip, malah disitulah kita menyerahkan, disitulah kita bersandar pada kasih karunia Tuhan. Dan ketika kita sangat mampu, kita sebagai kepala keluarga atau mungkin keluarganya kita kok harmonis banget, jangan kita lupa, kita kepedean malah dengan melihat, oh ini semua karena saya, tapi biarlah kita boleh belajar bersama, oh keluarga saya begini harmonis itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi baik yang begitu berdosa, merasa berdosa, atau begitu mampu, begitu kudus, keluarganya tanda kutip ya semuanya dari kacamata karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan. Itu aja sih, Jo, thank you. Tepuk tangan untuk STT Amadeus. Thank you Kotris buat sharingnya ya sangat relevan dan sangat memberkati kita, bahwa kita perlu hati-hati terhadap 2 ekstrim itu dan harus kita surrender kepada Tuhan. Thank you Kotris. Apakah ada mungkin kita masih ada waktu kah, Richard? Atau sudah habis sebetulnya? Sebetulnya sudah habis ya, sepertinya. Masih, saya barusan masukin koin lagi, jadi masih ada waktu. Oh, masukin koin lagi. Tadi kita telat 6 menit kan, jadi ya ada. Oke. Ya, saya boleh izinkan lagi berarti ya, Richard, kalau misal ada yang mau bertanya, sharing, atau bahkan kalau mau minta didoakan atau diulang kembali satu bagian yang mungkin kurang jelas, saya sangat terbuka untuk itu. Ya, kita supaya informal ya, jangan terlalu tegang juga, tapi semoga kita bisa dapat poin yang malam hari ini kita harapkan lewat SIAPS ini. Saya mungkin Jo mau tambahkan sedikit juga. Ya, kok Sandi? Bukan tambahkan, mau sharing sih ya. Karena memang Tuhan percayakan pelayanan cukup banyak pemuridan di luar dari masih remaja, pemuda, terus-menerus ada kelompok yang saya pimpin begitu loh. Tetapi apa yang mau saya katakan bahwa saya setuju bahwa ini proses seumur hidup begitu. Benar-benar seumur hidup. Karena kalau saya mau flashback ke belakang, banyak sekali tools yang menolong keluarga kami untuk terbiasa begitu. Saya nggak tahu ya, ini bukan promosi sekolah Pelangi Kristus, tetapi sejak anak usia 3 tahun kami mesti mendampingi dia sekolah saat teduh, kami mesti tanda tangan saat teduhnya, itu membuat kami jengkel gitu. Capek kita tiap hari mesti mendampingi sebenarnya itu loh. Dari umur 3 mereka, anak saya sekarang sudah umur 15 begitu ya. Jadi setiap malam itulah yang akhirnya memaksa kami untuk berkumpul begitu loh setiap malam. Karena ada tugas dari sekolah begitu loh. Nah, apa yang mau saya katakan adalah, apakah kami sudah sampai ke tangga tengah-tengah? Kalau tadi Jo ibaratkan naik tangga itu, kami sudah sampai ke tengah. Tidak juga. Saya bilang kita melewati proses 12 tahun ini, dan ketika gereja mencanangkan ini, saya yang paling semangat ngomong sama anak dan istri saya.
Karena saya merasa ada tools baru, ada hawa baru lagi untuk kami membuat ini lebih bervariasi dan lebih hidup begitu loh, karena lebih aplikatif. Jadi saya setuju sekali. Apakah saya sudah sampai di tangga yang tengah-tengah? Enggak juga, Jo. Mungkin tangga pertama dan kedua begitu loh. Padahal saya sudah menjalani proses 12 tahun ini, Dok. Dan kami ini tanda kutip dipaksa KTB keluarga, mesti satu dua keluarga. Nah, sekarang gereja kasih tugas lagi dan saya senang. Kadang-kadang dengan otoritas lembaga itu bisa membuat kita beralasan memaksa keluarga kita gitu. Bukan papa yang memaksa, tapi sekolah memaksa, gereja sekarang memaksa, maka mau nggak mau kita mesti lakukan. Nah, bagi saya kadang-kadang kita keluarga perlu sedikit dipaksa. Dengan adanya pemaksaan ini, akhirnya kita menjadi terbiasa begitu loh. Dan sampai saat ini setiap malam, kalau mereka nggak hadir di kamar kami dan berdoa bersama, itu pasti ada yang hilang. Dan tidak mungkin tidak, karena mungkin dia takut sama papanya, jadi tiap hari mesti setor muka di situ. Walaupun dia sibuk seharian, ya malam mau tidur setor muka gitu. Dan kami bersyukur 4 kali pertemuan ini sangat menolong kami loh, kalau saya boleh katakan. Bukan karena saya tim Propata, nggak ada hubungannya ya. Tetapi 4 kali pertemuan ini menolong anak-anak saya untuk mempersiapkan diri. Karena akan ditanya oleh pertanyaan-pertanyaan aplikasi itu. Jadi saya sedikit share, kami setelah ibadah, kami langsung ketemu, kami langsung bahas. Tadi saya pelayanan di gereja, pulang dari gereja, langsung kami ketemu, kami bahas poin-poin pertanyaan itu. Karena setiap Sabtu mereka harus setor apa yang mereka kerjakan dari hal itu begitu loh. Dan biarlah mereka sedikit berlelah juga begitu, karena proses yang sudah dari umur 3 sampai sekarang pun menurut saya tetap kita masih berjuang terus. Jadi jangan anggap kita udah KTB sekian banyak, saya memimpin banyak kelompok KTB, saya sudah expert, tidak. Tetap lagi mesti belajar dari awal, dan ini merupakan proses yang menyenangkan kalau kita bisa menikmati. Kira-kira itu, Jud. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi kalau di bayangan saya tuh tadi kalau Sandi menjelaskan tuh kayak kita naik tangga gitu kan, tangganya belok ke atas. Oh, sudah mau sampai. Ternyata tangga lagi ke atas. Ternyata masih tangga lagi dan panjang ternyata ya. Gak apa-apa Bapak Ibu, seperti tadi yang sudah Ko Sandi sampaikan bahwa ini proses yang panjang dan dari SIAPS ini juga saya percaya ini bukan kunci untuk segala masalah keluarga kita ya Bapak Ibu, tapi ini cuma salah satu cara yang baru, satu tools yang baru, satu alat yang baru supaya keluarga kita boleh mulai untuk lebih bisa secara nyata kelihatan lah untuk kita tuh arahnya di dalam pemuritan keluarga ini bisa kita lakukan begitu Bapak Ibu. Thank you Ko Sandi. Apakah ada lagi mungkin ini kalau saya belum di stop saya izinkan terus ya. Jadi saya izinkan untuk Bapak Ibu apakah ada yang mau lagi sharing atau tanya? Tadi juga. Ya, saya Jo. Oh iya Pak Suci, silakan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau topik yang bulan lalu kan mulai aja dulu ya. Ya, di dalam pertemuan ini semua yang disampaikan Jo ini siap sangat aplikatif sekali ya. Saya sendiri tetap melihat poin-poin ini jadi berkat. Baik dari pertama sampai terakhir. Yang ingin saya sampaikan Saudara, kata dari pertemuan bulan lalu mulai aja dulu. Sampai hari ini gitu ya, itu kami keluarga ya, saya dengan penginjil Heni bersama VV dan Ica ini progres. Saya setuju dengan kata proses, tapi saya bilang progres. Artinya begini, kami ada kesepakatan untuk jam hari berdoa itu jalan. Tetapi ketika kami menambahkan tentang pemuritan yang harus kita sama-sama menggali, share gitu ya, itu yang disampaikan Jub, itu tantangannya tentu berbeda-beda dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi jangan berpikir kalau namanya Bapak Pendeta, Bapak Gembala, pencetus ide ini nggak ada tantangan, Saudara. Ada. Karena kita kan tahu ya, masing-masing keluarga, apalagi sekarang karakter perkembangan anak kita sesuai dengan kemajuan teknologi itu beda-beda. Nggak bisa kita perlakukan seperti dulu waktu kita anak. Tapi tetap ada basically-nya ada. Bagaimana mereka harus diajari untuk taat, untuk patuh, sopan, dan sebagainya. Yang basic pasti ada. Tetapi berkaitan dengan pola mereka harus belajar ketika dimuridkan. Itu yang saya harus bijak. Ya. Jadi, saya lihat anak-anak ketika saya tentukan untuk, ayo kita pemuritan keluarga, pertanyaan nomor 1. Nah, ini sampai sekarang ini kan 4 ya. Kami ada hari yang sudah disepakati, tapi biasanya meleset. Melesetnya karena ternyata si anak saya, VV misalnya, ada rapat mendadak, ada tugas mendadak, ada tutor mendadak di kampus, atau si Ica, dia ada rapat dengan OSIS-nya, dia harus ketemu dengan grup study-nya, belajar kelompok. Dan hal-hal itu yang akhirnya saya harus menempatkan fleksibilitas berkaitan dengan dulu kan kesannya saya otoriter, kaku, dan ayo pokoknya harus dilakukan, malammu tak enteni gitu ya.
Tapi setelah saya berjalan waktu dari pelajaran 2 ke 3 saya menemukan itu, nggak bisa. Ya, itu masalah komitmen waktu, fleksibilitas saya lakukan, dan begitu berbicara teman-teman di luar dugaan, justru mereka menanyai Bapak, pertanyaan itu di luar dugaan, di luar apa istilahnya pertanyaan panduan maupun khotbah, baik yang dari rekan-rekan hamba Tuhan saya ataupun dari saya sendiri yang khotbahkan. Wow, itu saya harus banyak belajar dan discuss itu menarik sekali. Saya selalu juga katakan jemaat, kalau nggak tahu gimana? Ya, pending, tanyakan ke hamba Tuhan. Ya, kalau hamba Tuhan yang ditanya Anda tidak tahu, tanya siapa? Saya punya dosen, saudara. Saya tanya dosen saya. Saya tanya kepada mereka, saya tidak malu. Kesannya kan, aduh saya dipermalukan anak saya. Tapi saya tanya, daripada saya menyesatkan. Karena di luar dugaan, anak-anak kita ya, terutama saya itu dengan Bu Heni, mereka menanyakannya cukup kritis, saudara. Cukup kritis. Jadi bahkan mereka terus terang banget dengan apa yang disampaikan papanya kalau pas khotbah di mimbar, penggaliannya bagaimana dan sebagainya. Dan inilah satu fakta. Jadi saya senang sekali dengan pertemuan ini teman-teman ya, saling menguatkan apa yang dijadikan pendapat ataupun sharing dari teman-teman. Mari kita memaju. Kita terus mau maju dan terus maju. Ya, dan biarlah Grow From Home kita ini terus menjadi berkat. Itu yang boleh saya sharingkan, Jung. Wah, puji Tuhan sekali ya. Ya, betul ya. Ternyata bahkan pendeta atau hamba Tuhan, saya juga jadi hamba Tuhan ya. Kita semua tidak imun dari tantangan, tapi bukan berarti ketika kita punya tantangan kita berhenti, tapi kita terus untuk berusaha membangun untuk pemuritan keluarga Grow From Home ini bisa terjadi di keluarga kita. Tadi mungkin usul ke tim Propata ya. Tadi hari ini kan siap ya. Kalau besok paksa mungkin ya, PAK SA nanti coba dibuat ya akronimnya supaya bisa cocok. Ya, apakah ada lagi yang mau sharing atau tanya atau boleh curhat juga boleh Bapak Ibu kalau misalnya boleh ya kalau agak berhubungan dengan personal boleh curhat juga. Saya rasa di sini tempatnya untuk kita bisa saling membangun. Jo, saya mau usul tanya di antara Bapak Ibu yang hadir di sini, apakah ada yang memimpin kelompok yang bukan keluarga? Mungkin ada kesulitannya tersendiri yang kita tidak tahu gitu loh. Jadi Boleh, ada kelompok yang mungkin memimpin dari kelompok KTB-nya yang lama atau kelompok yang di komisi, mungkin bisa sharing supaya kami juga ada inputan di tim Propata bagaimana perkembangannya begitu ya. Kalau ada. Kalau di sini yang ada, ya Pak Suci, siapa Pak? Saya sih mimpin di KTB ya, teman-teman. Termasuk ini ada Moa, ini anggota KTB kami. Kalau Cihen ya yang di luar keluarga, jadi Hendra Kur dan kawan-kawan ya. Hendra Kur, Hedi Gunawan, dan semua yang kita pernah demografikan mereka-mereka yang belum ada keluarga dan nanti tahap berikutnya mereka akan masuk di dalam keluarga gitu ya. Mereka responnya bagus gitu ya. Mereka bahkan pemikiran-pemikiran mereka muncul Pak Sandi out of the box gitu ya. Jadi istri saya sendiri saja cukup bersyukur ya dengan apa yang didapat oleh teman-teman kita. Kalau di KTB juga sama, apalagi ini ada Moa ya. Mereka sangat-sangat kritis para profesional muda dengan idealisnya gitu ya. Sangat senang sekali. Jadi kita yang sudah pemuritan terbentuk ditambahi dengan materi dari katekismus Westminster, wow, semakin ibarat kalau kita mau selancarnya semakin dalam lagi untuk mengikuti arus ombak untuk menuju ke sebuah tujuan, Pak Sandi. Nice intinya, Pak Sandi. Berarti tidak ada kesulitan-kesulitan ya Pak, masalah komunikasi, pengaturan waktu lebih mudah ya, karena mungkin sudah ada ya sejak dulu. Ya, karena sudah ada. Oke. Betul. Ya, oke. Makasih Pak. Ya, kalau saya pengen tanya, saat ini kan sudah bulan Februari akhir ya, itu sudah berapa keluarga yang aktif? Terus mungkin bisa di-sharingkan bagaimana dari kan tiap keluarga itu ada ini ya mentor atau pembimbing ya yang hamba Tuhan atau itu mungkin bisa di-sharingkan perkembangannya, progresnya. Dari siapa ini? Pendeta Suci kah? Atau? Ya, kalau dari kami belum merekap secara keseluruhan dari teman-teman hamba Tuhan, Pak Johan. Namun kalau dari saya sampai hari ini yang saya pegang dari 15 keluarga yang masih konsisten dalam 3 kali ini ya berarti itu separuhnya Pak Johan. Separuhnya. Yang separuh itu ya alasannya macam-macam. Belum ketemu waktu lah, belum terbiasa gitu ya.
tetapi masih bersedia. Saya tidak menemukan ada data di kelompok saya yang bilang, saya nggak ikut ya, saya nggak bisa, atau saya nggak mau, nggak ada. Tapi nanti kami akan compel, kami akan laporkan gitu ya, yang saya pegang gitu. Kalau yang dipegang Bu Heni tadi kan masih jalan ya, ada sekitar 7 orang ya. Dan kalau keluarga yang di sini aja, yang kami monitor secara keseluruhan, keluarga Pak Richard, keluarga Pak Sandi, Tris, Bu Vina gitu ya, kemudian Pak Ronald Rusko, ya, Billy, ya, itu yang kami monitor. Tahu yang rekan-rekan ini Pak Penginjil Jo atau Penginjil Rusli. Ini Penginjil Rusli sedang memimpin kata kesasi ya, jamnya bersamaan, tidak bisa dihindari. Tadi izin untuk supaya diberitahukan ya. Gitu sih Pak Johan. Ya, mungkin di antara para mentor tambah Tuhan yang bisa mungkin saling sharing apa yang didapat atau bagaimana cara mengajak mereka bisa aktif ikut go from home. Ya tentunya dengan bukan pemaksaan ya, tapi ya bagaimana cara membuat mereka bisa ikut, pentingnya atau sangat bermanfaat untuk kita keluarga, karena kan ya saya sih juga dapat ini ya tadi yang mulai siap ini ya, mulai dari dimulai dari yang kecil, terus ya kita sebagai identitas kita sebagai keluarga Kristen, di mana persekutuan kita sendiri di dalam keluarga kita, terus yang aktif proses, yang terakhir memang berusaha, itu yang apalagi berusaha itu yang paling saya dapatkan. Ya saya sendiri sih sebetulnya terus terang ya seperti tadi Sandi cerita, perjalanan itu tidak gampang ya. Jadi kalau waktu anak-anak sekolah minggu itu gampang diajak berdoa bersama, baca Alkitab bersama, itu gampang sekali. Tapi setelah berjalannya waktu, remaja segala itu, dan kita sendiri juga sibuk kerja, istri kerja, saya sendiri kerja, jadi ya makin sulit ya Pak. Ketemunya ya yang tradisi yang umum yang lama ya kita ketemu itu di meja makan kan ya. Ya itu yang kadang-kadang kita kadang-kadang ada yang nyeletuk bicara mengenai firman Tuhan yang baru didengar, itu kadang-kadang kita bicarakan walaupun itu enggak sesering mungkin, itu enggak ya, tapi yang memang tadi Jolin bilang waktu kebersamaan kita misalnya refreshing, bermalam keluar kota bersama-sama anak istri, itu juga membantu. Walaupun kalau zaman dulu waktu saya di desa nggak ada namanya, ya mungkin karena juga kondisi keluarga, jadi nggak ada namanya jalan-jalan bersama keluarga, itu nggak ada. Jadi adanya cuma ketemu di meja makan itu. Tapi yang sekarang ini ya ini, dan saya ya sangat dibantu sekali dengan tool-tool ada saat ini, ada Grow From Home ini, apalagi saat ini anak-anak di luar semua, maksudnya tempatnya nggak sama dengan kita. Sedangkan saya sama istri yang satu rumah aja kadang-kadang waktunya agak sulit. Apalagi anak-anak yang negaranya beda-beda, waktunya bisa lain, dan yang besar itu juga sudah karena di negara tersebut mahasiswa boleh sambil kerja, juga kerja, jadi waktunya tambah sulit. Tapi kita juga tetapkan, tadinya sudah janjian tetapkan waktu, misalnya Minggu jam 1 waktu Indonesia Barat. Tapi ternyata ya itu tidak gampang. Kadang-kadang mereka mendadak ada project yang harus bersama, mereka ada kuliah tambahan gitu ya, jadi ya kita harus ngikut. Dan itu saya otomatis jadi promotor maupun reminder. Ya harus semangat kejar terus. Ya itu, dan yang paling penting ya itu tadi, kita berusaha dan berserah pada Tuhan, itu yang saya banyak dapatkan. Terima kasih, mungkin nanti teman-teman hamba Tuhan ini bisa membantu ini memfollow up, karena terus terang kalau tidak di follow up tadi kalau istilahnya Sandi malah dikasih
paksaan dari gereja. Pak Tapi kalau Ko Johan mungkin saya tambahkan sedikit, Ko Johan. Di sini kan ada tim pemuridan juga, mereka akan segera menyebarkan Google Form untuk evaluasi ini, Ko Johan. Jadi sekaligus memang itu akan dikerjakan. Iya. Iya, mumpung semangatnya masih baru. Kalau memang nggak aktif di follow up, saya khawatir gitu loh. Ya, makasih. Makasih Kak Johan. Pak Johan. Ya, saya tiba-tiba jadi ingat kalau saya langkah pertamanya sama Michelle ya istri saya, malah kita dari jalan keluar malam cari es krim McD. Nanti boleh ditanya ke istri saya. Saya kalau group home ngobrolnya ternyata sambil nyetir gitu, sambil ngobrol dengan istri saya tuh beli es krim di McDonald itu. Ya mungkin supaya nggak gendut ya, lain kali boleh dikurangi ya. Tapi maksudnya ternyata itu langkah pertama yang cukup berkesan gitu. Jadi kalau Pak Johan mungkin menyampaikan jalan keluar dengan keluarga, atau mungkin kalau tadi keluarga di luar kota, berarti mungkin telepon bersama, Zoom atau video call begitu mungkin. Ya, terima kasih untuk Pak Johan untuk sharingnya. Ini saya serahkan ke Pak Richard kah? Ada apa lagi? Apakah ada yang mau disampaikan dulu mungkin? Foto bersama atau apa?